Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi kita dalam acara Hijrah di RBTV. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayangnya, ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersolawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dalam proses meniti jalan kehidupan, ya, tentu kita berharap ya ada dalam bimbingan, ada dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang jelas, kehidupan kita dengan tujuan yang jelas, inilah yang menjadikan kita hidup menjadi tenang. Pada kesempatan ini kita akan membahas, kita ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di situ diungkapkan oleh Allah orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka beramal solehlah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai musyrik dengan Allah terhadap sesuatu apapun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tema ini mudah-mudahan kita nanti di alam akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu ada persyaratan-persyaratan supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang pemirsa, di dunia saja ketika kita bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang dianggap berkuasa, itu ada kebanggaan tersendiri. Dan semakin tinggi kedudukan kekuasaannya, semakin bangga kita untuk bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, nanti itu kita bukan bertemu dengan hanya sekedar penguasa daerah, penguasa negeri, tapi ini penguasa alam semesta. Tentu dirindukan, diharapkan sungguh luar biasa dan dibanggakan yang luar biasa. Nah, ada persyaratannya di situ supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta ini. Ternyata di situ yang pertama, setelah kita dilandasi iman yang kuat, yaitu fal ya'mal amalan soleha, banyak beramal soleh, ya, banyak beramal soleh. Karena ternyata ketika di dunia amalnya kurang atau kumal, ya, kurang amal, itu nanti penyesalan yang luar biasa. Sebagaimana dalam surat Sajadah, ya, Allah memberikan orang-orang, contoh orang yang nanti menyesal, ya. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami lihat ada surga tuh, kami lihat ada neraka itu. Kembalikan ke dunia sebentar saja untuk beramal soleh. Bayangkan ya, menyesal ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Inna muqinun, mudah-mudahan kami jadi orang yang yakin nanti. Nah, padahal mungkin dia diberikan umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi ingin ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh.
Karena ketika di dunianya dia kumal, kurang amal soleh. Ya. Nah maka mari kita evaluasi nih, ya, amal-amal soleh kita di dunia ini dibandingkan dengan yang lain-lain. Saya sering membuat hitung-hitungan para pemirsa, ya. Kenapa orang itu menyesal, ya, sehingga timbul penyesalan yang luar biasa, dan penyesalan itu tidak bisa dikembalikan lagi, ya, penyesalan yang sia-sia. Yang pertama begini hitungannya para pemirsa, ya. Kalau seandainya kita diberikan umur 60 tahun insya Allah, misalnya, ya, saya yakin pemirsa ini lebih mudah-mudahan, ya. Ini kalau ternyata kita diberikan umur misalnya 60 tahun. Dipotong belum, ya, dihitung amal-amal kita, yaitu belum balik 15 tahun. Itu. Tinggal berapa tuh? Tinggal 45 tahun. Ya. Kemudian dipotong tidur. Kalau tidur sehari semalam kita 8 jam, ya, berarti 8 jam itu kan sepertiga kehidupan. Ya. Karena sehari semalam 24 jam. Berarti kalau 60 tahun usia kita, itu 20 tahun tidur. Ya. Kalau tadi tidur 8 jam per hari. Jadi sudah dikurangi 20 tahun tidak ada amal ibadah karena kita tidur. 20 tambah 15 sudah 35 tahun. Berarti tinggal 25 tahun. Dipotong bekerja atau ke ladang, ke kantor dan sebagainya 8 jam sehari misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Nah, kemudian kalau itu tidak menjadi amal soleh kan sia-sia, berarti 20 tahun kita tidak beramal soleh. Tinggal 5 tahun, ya. Maka wajar penyesalan. Nah sekarang misalnya untuk dipakai sholat, berapa tahun untuk dipakai sholat kita? Kalau sholat kita misalnya sehari semalam 1 jam, 5 waktu, itu ternyata kalau umur kita 60 tahun, cuma 2 tahun sholat. Ya. Kalau kita 60 tahun dan sehari semalam 1 jam. Tapi kalau sehari semalam setengah jam, karena setiap kali sholat misalnya 5 menit, ya, atau 30 menit, setengah jam, berarti cuma 1 tahun kita sholat dalam umur 60 tahun. Ya. Belum lagi kalau dihitung masalah khusyuk tidak khusyuknya, bisa jadi lebih banyak gak khusyuknya daripada khusyuknya. Nah maka wajar nanti banyak yang menyesal. Nah tentu ini mudah-mudahan tadi kita tidak menjadi kelompok yang menyesal, karena menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah, bernilai amal soleh. Ya. Sebagaimana janji kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sungguhnya hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah itu, kalau itu semua berarti dikategorikan ibadah. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.